Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya muliakan para pengurus Nahdlatul Ulama di mana saja berada, para admin netizen Gorontalo, Nahdiyin wal Nahdiyat di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita masih bersama dalam kegiatan rutin oleh netizen Gorontalo yang alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema 4 ciri utama dari warga Nahdlatul Ulama. Tema ini saya sengaja angkat barangkali karena euforia yang besar dengan harlah Nahdlatul Ulama yang tinggal beberapa hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga syafaat Rasulullah tercurah kepada kita yang senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai pengajian kita di malam hari ini, kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada para muassis Nahdlatul Ulama, juga kepada para alim ulama, para sepuh yang telah mendahului kita, juga kepada seluruh Nahdiyin wal Nahdiyat di mana saja berada. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia yang memegang teguh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau orang Nusantara biasa menyebut dengan Aswaja. Ya. Namun semakin beragamnya aliran dalam Islam, maka semakin banyak pula kelompok-kelompok yang mengaku memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar di kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya Aswaja itu? Apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dan bagaimana ciri utama daripada Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari kata ahlun yang artinya golongan, sementara sunnah artinya hadis, dan jamaah secara umum artinya adalah mayoritas atau kumpulan terbanyak.
Ahlus Sunnah wal Jamaah secara istilah adalah orang-orang yang ibadah dan tingkah lakunya berdasarkan Al-Quran dan hadis, sementara Islamnya mengikuti mayoritas daripada ahli fikih, sebagian besar ulama hukum Islam. Masyarakat muslimin, maka ciri-ciri yang harus kita ketahui dan yang harus kita pegang betul daripada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, seperti yang diwariskan turun-temurun oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ciri yang harus ada adalah terkait dengan amaliyahnya. Ciri terkait dengan amaliyahnya. Amaliyah itu apa? Amaliyah itu adalah cara beribadah. Ya. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang mengusung ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Nabi dan para sahabat dengan sumber keilmuan atau sanad yang jelas. Ini yang pertama. Jadi kalau mengaku Nahdlatul Ulama, kalau mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, maka amaliyahnya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti para sahabat serta para ulama dengan sanad keilmuan yang jelas. Dalam persoalan fikih misalnya, bermazhab pada salah satu mazhab yang 4, ya. Jadi kalau dalam masalah fikih, orang-orang Ahlus Sunnah itu bermazhab dalam salah satu mazhab yang satu di antara 4 mazhab itu. Jadi berpegang teguh di antara 4 mazhab itu. Mayoritas kita Nusantara bermazhab Syafi'i. Meskipun kita juga tidak boleh melarang orang yang bermazhab lain. Jadi Nahdlatul Ulama itu tidak melarang orang bermazhab dengan mazhab lain. Yang penting memilih satu di antara empat mazhab yang ada, ya. Seperti mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Kira-kira bermazhab, ya, kalau kita perdalam sedikit, bermazhab itu artinya adalah mengikuti salah satu aliran, ya. Maka bagi orang-orang NU, masyarakat muslimin, kalau tidak mau mengikuti mazhab, bukan orang NU. Kalau tidak mau mengikuti salah satu mazhab, bukan orang NU. Sekarang kan ada istilah tidak usah ikut mazhab macam-macam, yang penting Islam. Nah, orang NU tidak begitu. Orang NU itu tetap mengikuti salah satu mazhab yang 4, karena tingkatan kita ini bukan tingkatan mujtahid, kita ini taklid, ya. Kita ini muqallid, orang yang hanya mengikuti. Kita punya kita punya makom, bukan makomnya mujtahid, ya, begitu. Jadi harus bermazhab, ya, bermazhab satu di antara 4 mazhab yang ada. Maka para alim ulama ini berkesimpulan bahwa imam yang layak untuk dijadikan panutan itu hanya ada 4 mazhab ini, 4 imam mujtahid. Makanya kalau orang-orang Nahdlatul Ulama biasanya ketika berdoa, ketika ada mengirim Fatihah, selalu juga mengirim Fatihah kepada imam madhab 4 ini, ila arwahi arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid din. 4 mujtahid, 4 imam mujtahid, a'immatul mujtahidin,
wa muqallidihim fid din, tempat orang-orang itu bertaklid kepada mereka dalam hal agama. Kemudian madhab yang 4 itu saya sebutkan tadi, misalnya madhabnya Imam Abu Hanifah yang beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah, lahir beliau tahun 80 Hijriah di Irak, di Kufah. Kemudian Imam Malik lahir di Madinah pada 90 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i ya lahir di Palestina, di Gaza. Beliau lahir pada 150 Hijriah dan kemudian beliau meninggal pada 204 Hijriah. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Marwaz pada 164 Hijriah, meninggal pada 241 Hijriah. Jika orang-orang NU ini menetapkan harus bermazhab, ya, bukan berarti kita juga menutup diri dari berijtihad, ya, karena posisi kita sebenarnya ini kita baru bertaklid, ya, baru bertaklid. Jadi orang-orang NU itu sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama berkenaan dengan hukum-hukum agama. Makanya orang-orang NU itu bertaklid. Kenapa kita harus bertaklid? Ya, kita lihat dalilnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, ittabi'us sawadal a'zam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah mayoritas umat Islam. Ya. Wala man darasatil madzahibul haqqatu binqiradi a'immataha illa al madzahibil arba'ah allatin tasyarat atba'uha kana atba'uha ittiba'an lisawadil a'zam. Ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada karena wafatnya para imamnya, kecuali 4 mazhab yang mengikutinya, maka mengikuti 4 mazhab tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab tersebut berarti keluar dari mayoritas. Ini di dalam kitab Sulamul Usul, syarah dari Nihayatus Su'ul. Dalam kitab ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bersabda bahwa kita disuruh untuk mengikuti sawadul a'zam, golongan terbesar, ya, yaitu para imam-imam mujtahid. Maka masyarakat muslimin, kita harus mengikuti. Yang pertama adalah ketika kita mengaku sebagai seorang Nahdiyin, maka ciri yang pertama harus jelas amaliyahnya terkait dengan tata cara beribadahnya. Kalau di dalam ilmu fikih kita mengikuti 4 madhab, maka di dalam berakidah sesuai dengan akidah yang diajarkan Rasulullah. Ini juga telah dikemas secara rapi oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, sehingganya orang-orang Nahdiyin juga pengikut dalam hal akidah, ya, mengikuti Imam Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bertasawuf, ya, dalam bertasawuf maka mengikuti pendapat-pendapat yang sudah dirumuskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Maka sudah mulai nampak di kita orang-orang yang tidak mau mengikuti Imam Al-Ghazali, tidak mau mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari, maka bukan Nahdiyin namanya. Ya, di Gorontalo sendiri ada, ya, di Gorontalo sendiri itu ada yang menamakan golongan mereka dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tetapi di pondoknya mereka, misalnya di pondoknya mereka itu kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, saking bencinya mereka kepada Imam Al-Ghazali, itu kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali dibikin net tenis meja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini paham-paham yang jelas-jelas bukan termasuk ciri-ciri dari Nahdlatul Ulama. Maka tegasnya bahwa jika amaliyahnya tidak mengikuti kriteria yang ada ini, ya, kriteria yang ada, fikihnya tidak mengikuti imam mazhab yang 4, kemudian tasawufnya tidak ke Imam Al-Ghazali, tidak ke Junaid Al-Baghdadi, kemudian akidahnya tidak ke Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, maka jelas-jelas mereka bukan NU meskipun mengaku sebagai aswaja. Masyarakat muslimin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ciri daripada warga NU dalam hal fikrah. Apa itu fikrah? Pemikiran. Ya. Dalam cara pandang daripada Nahdlatul Ulama senantiasa mengusung nilai-nilai yang berhaluan kepada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep yang kita kenal dengan konsep tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh itu adalah toleran. Ya, tasamuh itu ada toleran. Kita bisa melihat ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap toleran yang luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung meruntuhkan apa namanya patung-patung yang ada di Ka'bah, ya. Nanti selesai Fathu Makkah, kemudian baru Nabi runtuhkan itu patung-patung yang di Ka'bah. Ini Nabi toleran sekali, bukan karena apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendukung mereka, ya, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendukung mereka, tapi karena Nabi memikirkan, ya, juga Nabi melihat betul apa yang terjadi saat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mentolerir apa yang ada di saat itu. Yang berikut adalah yang kedua adalah tawassut. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Tawassut. Tawassut itu artinya moderat. Tawassut itu adalah berada di pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maksudnya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri adalah yang dimaksud dengan tidak ekstrim kanan, orang-orang Nahdiyin, ya, orang-orang Nahdiyin itu tidak menerima, ya, menerima bulat-bulat, ya, ayat-ayat Al-Quran. Orang kalau terlalu ekstrim kanan, misalnya orang kalau terlalu ekstrim kanan, dia menjadikan Islam ini Islam yang jumud. Dia akan menjadikan Islam ini Islam yang terkungkung, sehingga gampang sekali paham-paham radikal ada. Kemudian juga orang-orang Nahdlatul Ulama tidak ekstrem kiri. Artinya bukan orang yang tidak mau menerima nas-nas Al-Quran. Kalau orang yang ekstrem kiri itu dia sama sekali tidak mau menerima nas-nas Al-Quran, dia mengedepankan dia punya akal daripada wahyu. Nah, ini penting. Maka sifat moderat ini, ya, harus ada di kita Nahdlatul Ulama, ya. Ciri-ciri daripada moderat itu, ciri-ciri daripada tawassut itu adalah yang pertama, ya. Yang pertama harus memahami realitas yang ada, ya. Islam itu kan salih, ya, likulli zaman wa makan. Islam itu
relevan untuk setiap zaman. Ya, ajaran Islam itu ada dan tidak bisa dirubah. Ya, kita punya sholat kita tidak bisa rubah. Ya, yang 5 waktu baik yang 4 waktu tidak bisa. Kita punya zakat juga tidak bisa. Ya, tidak bisa kita rubah. Tapi moderat itu ya mampu membaca realitas yang ada, mampu membaca situasi dan kondisi yang ada, tidak ceroboh, tidak gegabah, termasuk dalam memutuskan sesuatu keputusan dia harus mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukannya. Maka itu seperti saya bilang tadi, Nabi SAW contohnya ya, Nabi SAW itu tidak mau menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah itu karena Nabi paham, Nabi lihat sendiri bahwa realita yang ada belum saatnya untuk Nabi merobohkan patung-patung yang ada di Ka'bah itu. Kemudian yang kedua, orang yang bersifat moderat, orang yang bersifat wasatan itu dia harus memahami fikih prioritas. Dia harus memahami fikih prioritas. Harus dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang yang punya sifat moderat, punya sifat wasatan itu, dia adalah memberi kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Ini bukti-bukti. Jadi kalau orang yang punya sifat moderat, ya, orang punya sifat wasatan, maka dia harus memahami, ya, apa yang realitas yang ada, kemudian dia harus memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya. Ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa kepada salah seorang sahabat yang berhubungan intim pada siang hari Ramadan. Ya, orang ini datang, sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nabi bilang, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya satu hari dalam 2 bulan itu satu hari tidak bisa puasa, maka ganti lagi ulang dari awal. Ya Rasul, saya tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu berikan makan 60 anak yatim, 60 orang anak yatim. Tidak disangka sahabat ini datang kepada Rasul, kemudian bawa sekeranjang kurma. Cuman ini yang saya mampu ya Rasul, cuman ini yang saya mampu. Nabi bilang, ente ini ibarat orang yang sok pakai baju bagus, pergi bermain PC. Ya, kan begitu. Tahu-tahu som dekat Ramadan, som dekat Syawal, ya. Berarti som mulai pakai baju bagus, tapi bermain di PC. Maka dia bilang, ya Rasul, saya tidak mampu. Bahwa ini saya punya kemampuan hanya sekeranjang kurma ini ya Rasul. Nabi bilang, kalau begitu ini yang sekeranjang kurma bagi ke orang yang paling miskin di antara kamu. Dia bilang, so saya yang paling miskin ya Rasul, tidak ada orang lain. So saya yang paling miskin. Sudah, kalau begitu Anda pakai saja. Nah ini luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memvonis langsung, ini ente salah, ente mau dimurkai oleh Allah, ente mau diazab, ente mau masuk neraka, ente. Tidak begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat moderat, wasatan.
Nabi malah memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa kepada para sahabat. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali bahwa fikrah, ya, pemikiran daripada warga Nahdliyin yang pertama tadi harus berhaluan tasamuh, toleran, yang kedua adalah tawasud, moderat, yang ketiga ini tawazun, seimbang, ya, dan yang keempat adalah adil. Orang NU itu tidak cenderung pada pemikiran-pemikiran liberal dan juga tidak radikal. NU itu bukan orang yang kagetan ketika mendengar paham atau pendapat. Bukan orang NU kalau kagetan begitu. Orang NU itu realitas yang ada dia paham betul. Oh gampang, ya. Sehingga memberi kemudahan. Kita bisa lihat ini di kepribadian misalnya almarhum Gus Dur, ya, di kepribadiannya almarhum Gus Dur. Beliau itu selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Beliau itu konsep pemikirannya orang-orang Nahdliyin betul-betul terpatri di kehidupannya Gus Dur. Dalam kesehariannya Gus Dur itu selalu memberikan kemudahan ke orang lain. Dan kemudian beliau, Allah yarham, kalau kita lihat kealimannya, orang yang alim luar biasa, ya. Maka begitu juga orang NU itu harusnya dia bijak, ya, dia bijak dalam merespon segala bentuk pendapat yang ada, ya. Kalau terkait dengan pemahaman-pemahaman, kalau butuh ditindak sekarang maka ditindak sekarang. Kalau misalnya hanya narasi-narasi panggung, ya narasi-narasi panggung, tidak usah dibawa di macam-macam. Oke. Masyarakat muslimin yang ketiga, ciri warga Nahdliyin harus kita lihat daripada harokahnya. Apa itu harokah? Harokah itu adalah gerakannya, ya. Maka orang Nahdliyin harus bergerak dengan cara-cara Nahdliyin, gerakannya orang-orang Nahdliyin, gerakan yang selaras dan harus satu koordinasi dengan keorganisasian yang ada di Nahdlatul Ulama. Tidak boleh mubah pemikiran sendiri, atau tidak boleh tambah-tambah gerakan sendiri, ya. Harus ada sesuai koordinasi dan sesuai dengan keorganisasian yang ada. Siapapun ini bisa bergerak untuk NU, ya, bisa berjuang bersama, ya. Jadi seperti kita di Gorontalo pada umumnya, orang-orang Gorontalo itu memang di dalam strukturnya bukan orang-orang Nahdliyin, bukan karena tidak tergabung dalam struktur Nahdliyin, tetapi kulturnya orang-orang Gorontalo marah betul ketika dibilang dia bukan orang NU, ya. Maka yang paling laku sekarang, ya, yang paling laku di Gorontalo itu biasanya peci NU. Kenapa? Peci atau songkok NU itu paling tidak menjadi lambang bagi orang-orang tua Gorontalo bahwa ami putina ada, kami ini orang-orang Nahdlatul Ulama yang betul-betul Nahdlatul Ulama, meskipun tidak tergabung dalam strukturnya. Maka tidak boleh juga orang-orang NU kemudian masuk dalam gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, ya. Tidak dibenarkan orang NU kemudian bergabung dengan organisasi yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, apalagi organisasi tersebut jelas ingin meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Maka ini kalau di NU disebut dengan pengkhianat besar. Yang terakhir, yang keempat, ciri utama Nahdlatul Ulama adalah dalam ghirahnya,
semangatnya dalam ber-NU, semangat juang yang menggelora kuat ketika dia berkhidmat kepada NU. Maka NU ini adalah rumah besarnya para kiai, rumah besarnya para ulama, rumah besarnya para habaib, rumah besarnya para santri, dan hampir seluruh masyarakat muslim di Nusantara tercinta ini. Berkhidmat kepada NU berarti dia harus berkhidmat kepada kiai, berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada habaib, karena merekalah pendiri-pendiri sejati daripada Nahdlatul Ulama. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit ini insyaallah ya, sedikit ini dari saya di malam hari ini karena sekali lagi euforia menjelang harlah Nahdlatul Ulama, maka saya mengangkat tema tentang ciri-ciri warga Nahdliyin sejati. Karena sesungguhnya masyarakat muslimin, hadis Nabi yang saya bawakan di atas, ittabi'u sawadul a'zam, ini nyata. Kita disuruh untuk mengikuti golongan terbesar. Di mana lagi golongan terbesar di dunia ini ya selain Nahdlatul Ulama. Kalau apa namanya tidak mau mengikuti Nahdlatul Ulama, ya, tidak mau berkiblat kepada Nahdlatul Ulama, ya, maka sama saja dengan tidak mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi betul-betul orang yang berciri dan berpaham Nahdlatul Ulama, ya, bukan hanya dalam apa namanya, dalam pakaian, namun betul-betul Nahdlatul Ulama itu masuk ke dalam hatinya. Kita juga berdoa semoga para pendiri Nahdlatul Ulama, ya, para pendiri Nahdlatul Ulama ini ridha dengan perjuangan kita dalam membesarkan, juga dalam bergabung dalam apa namanya, Nahdlatul Ulama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita semua. Demikian yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita sekalian. Allahul muwaffiquna wa nuhdina ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.